Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat pagi Rini Reski, apa kabar? Selamat pagi Uki, baik sekali hari ini. Gimana Uki kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik. Kita berharap juga semua pemirsa yang sedang menyaksikan TVR Parlemen melalui kanal YouTube kami maupun juga DPR Now juga dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Saya Rini Reski dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 23 September 2022. Selengkapnya. Mengawali TVR 09, berita pertama pada pagi hari ini kita awali dari Komisi 2 DPR RI yang menilai perlu ada strategi khusus nih dari pemerintah terkait dengan penyelesaian status tenaga honorer baik dari segi ketersediaan anggaran maupun juga payung hukum ini sehingga kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia ini dapat meningkat. Komisi 2 DPR RI menilai perlu ada strategi khusus dari pemerintah terkait penyelesaian status tenaga honorer, baik dari segi ketersediaan anggaran maupun payung hukum, sehingga kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia dapat meningkat. Anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra mengatakan, saat ini Kemenpan RB perlu membatasi penerimaan tenaga honorer di setiap instansi pemerintahan untuk fokus memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer yang sudah ada menjadi P3K. Bagus Adi menyarankan Kemenpan RB membuat skema target penyelesaian dan tim khusus untuk mempercepat penyelesaian status tenaga honorer. Bagaimana kita menyikapi honorer ini adalah bagaimana kita menyusun skema. Ya, berapa sih jumlah honorer yang semuanya yang ada, sudah itu tahapannya kayak apa, yang sudah tentunya penjenjangan karir ini yang harus ada. Dan saya mengapresiasi sebagai apa yang disampaikan kemarin oleh Pak Menteri, bahwa beliau akan menyusun tim khusus yang kemudian dia akan membuat planning bagaimana program kerja terkait dengan penanganan honorer melalui P3K ini. Makanya kita harus yakin dan ini merupakan suatu tujuan dan prinsip kita kerja. Nah, sehingga saudara-saudara kita yang di honorer ini bisa lebih cepat mendapat kepastian akan masa depannya dia. DPR RI melalui Pansus Honorer akan memastikan solusi terbaik terkait perubahan status tenaga honorer menjadi P3K, sehingga ada kejelasan tentang ketersediaan anggaran negara dan peraturan teknis penerimaan. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, saat ini DPR RI sedang dalam proses penyusunan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT yang masuk dalam Prolegnas 2022. Tentunya RUU PPRT akan mempertimbangkan masuknya pengaturan mengenai pekerja perumahan yang memerlukan perlindungan hukum. DPR RI menegaskan tidak perlu ada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mendorong aspirasi terkait pekerja rumahan dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Anggota Komisi 3 Supriyansa saat menyampaikan keterangan DPR RI terkait uji materi Undang-Undang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 1 dan pasal 50 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Supriyansa menambahkan, saat ini DPR sedang dalam proses penyusunan rancangan Undang-Undang PPRT yang masuk dalam Prolegnas 2022. RUU PPRT akan mempertimbangkan masuknya pengaturan mengenai pekerja rumahan yang memerlukan perlindungan hukum. Tidak tepat dan bisa merusak struktur undang-undang ini yang ada. Olehnya itu kita berpendapat bahwa persoalan personal yang bukan ketenagakerjaan seperti yang dijelaskan di undang-undang itu yang menyangkut poin tentang pengusaha dan kelompok tenaga kerja. Nah, kalau personal ini yang diinginkan maka tentu masuk dalam kita mencoba memasukkan dalam rancangan undang-undang PPRT karena di situ ada kepentingan perorangan.
Supriyansa menghargai uji materi yang diajukan oleh masyarakat terhadap undang-undang yang dibuat oleh DPR. Supriyansa berharap MK memberikan keputusan yang adil karena isi undang-undang ketenagakerjaan sudah sangat baik dan mengakomodir seluruh kepentingan para pekerja. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, ini DPR RI meminta pemerintah menjamin program pembagian kompor induksi tidak akan memberatkan masyarakat. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kita kembali di TVR 09. Ya pemirsa, dan ini kalau misalnya kita ngomong Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah harus membuat perhitungan secara matang nih terkait dengan program konversi kompor gas ke kompor induksi. DPR menegaskan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini jangan sampai menambah beban hidup masyarakat. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah melakukan uji coba terhadap rencana konversi kompor gas ke listrik untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Harapannya, kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon menilai, perlu ada skema yang jelas untuk penggunaan kompor listrik, terutama bagi masyarakat yang menggunakan daya listrik 450 dan 900 watt. Pemerintah berencana melakukan konversi kompor gas ke kompor listrik dengan kapasitas 1000 watt. Kebijakan ini diklaim untuk mengurangi beban negara atas impor LPG, terutama LPG 3 kg yang merupakan barang subsidi. Sebetulnya kalau mau diarahkannya ke siapa kan ke masyarakat yang pengguna ke 450 sama yang 900 ya, yang menerima subsidi. Cuman kan sekarang harus ada skema bagaimana untuk mengcover si kompor ini sendiri. Karena kompor ini sendiri kan tidak dengan wattnya 450 tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kompor listrik ini. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti menilai konversi kompor gas menjadi kompor listrik harus tepat sasaran, mengingat salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi impor LPG. Maka kebijakan ini harus menyentuh masyarakat kurang mampu yang selama ini menjadi pengguna gas LPG 3 kg. Karena untuk kompor listrik sendiri kan dayanya butuh cukup tinggi ya Mbak ya. Jadi misalnya di pedesaan belum tentu bisa langsung mengimplementasikan dan mengaplikasikan kompor listrik gitu. Begitupun juga yang selama ini accessible kepada masyarakat
mungkin bisa dibilang di golongan kurang mampu, itu adalah yang tadi saya sebut gitu, LPG 3 kg. Vinita dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa dari Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah. Di sini Komisi 7 DPR RI berharap penerapannya dapat berjalan efektif untuk menekan emisi karbon dan juga konsumsi BBM. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Komisi 7 DPR RI berharap Inpres tersebut berjalan efektif untuk mengurangi polusi akibat emisi karbon kendaraan. Di gedung DPR RI, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, penggunaan kendaraan listrik bukan hanya menekan emisi karbon, serta mengurangi konsumsi BBM di Indonesia. Untuk itu, penggunaan kendaraan listrik di Indonesia harus didukung kebijakan yang efektif. Menurut Sugeng, perlunya sinkronisasi kebijakan di hulu hingga hilir secara terus-menerus untuk merealisasikan penggunaan termasuk produksi kendaraan listrik di Indonesia. Nah, dari hulu sampai hilir itu harus kebijakan itu harus betul-betul kita laksanakan dengan baik. Di hulunya apa? Ya, di hulunya seperti tadi, pembangkit listrik kita hari ini masih kurang lebih 70% adalah batu bara. EBT hari ini dari sisi listrik itu baru 12%. Artinya apa? 88 kita masih fosil. Itulah yang masih mendominasi kelistrikan di Indonesia. Maka harus terus-menerus antara hulu dan hilir itu harus disinkronisasi. Maka di hulunya harus pemerintah berani. Satu, lakukan renegosiasi. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menambahkan, Indonesia sudah seharusnya memiliki energi yang handal dan mandiri, berkesinambungan, dan ramah lingkungan. Hal ini tentunya sebagai komitmen Indonesia ikut menjaga suhu bumi agar tidak melewati ambang batas. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Dari Komisi 7 kita beralih ke Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah segera mengaudit keamanan cyber di seluruh kementerian dan juga lembaga negara. Mengingat terjadinya kebocoran data secara beruntun yang menunjukkan sistem keamanan cyber milik pemerintah ini sangat lemah. DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau PDP. Anggota Komisi 1 DPR RI berharap kehadiran Undang-Undang PDP harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan di bidang cyber, di antaranya masalah kebocoran data maupun peretasan. Di Gedung Nusantara II DPR RI, Sukamta mengimbau pemerintah melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh atas keamanan pengolahan data di Indonesia. Menurutnya, audit ini perlu untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan sistem keamanan dalam pengolahan data publik. Jadi bukan hanya sistem itu berfungsi untuk melakukan pelayanan atau fungsi sesuai dengan dibuatnya aplikasi dan penyimpanan data itu, tapi juga keamanan, tingkat keamanan, kemudahan untuk diterobos atau kesulitan untuk diterobos oleh para hacker. Hardware-nya kuat apa lemah, software-nya kuat apa lemah, brainware-nya orang-orang manusia yang terlibat di situ. Anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan mengaku pemerintah belum menyampaikan hasil investigasi atas kebocoran data dan peretasan di beberapa kementerian dan lembaga kepada Komisi 1 DPR RI. Belum ada satupun kasus diinvestigasi secara terbuka dan kemudian diberikan laporan secara terbuka. Sampai hari ini, bagaimana kita tahu mau apa yang diperbaiki kalau hasil investigasi tidak pernah dibuka? Kalau kita nggak tahu di mana kesalahannya, di mana sumber kebocorannya, bagaimana kita mau memitigasi, memperbaiki? Bagaimana pemerintah mau memberikan anggaran tambahan baik ke BSSN maupun kepada Kominfo, kalau kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Vinita dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, ini melalui pembentukan panitia khusus atau pansus tenaga honorer, DPR RI berkomitmen segera menyelesaikan persoalan status tenaga honorer ini menjadi P3K. Dan tentunya pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, dan juga hari ini Komisi 2 DPR RI menilai bahwa rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer di penghujung tahun 2023 atau tahun depan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Ya, pasalnya Uki, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan gejolak pada semua lini pemerintahan. Dan juga DPR RI melalui Pansus Honorer akan memastikan solusi terbaik terkait perubahan status tenaga honorer menjadi P3K sehingga ada kejelasan tentang ketersediaan anggaran negara dan juga peraturan teknis penerimaan. Ya baik pemirsa, berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Melalui pembentukan Panitia Khusus Tenaga Honorer, DPR RI berkomitmen segera menyelesaikan persoalan status tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di sektor pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro mendesak rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 dibatalkan dan menunggu keputusan Pansus Honorer serta revisi Undang-Undang ASN. Pansus ini sebagai upaya untuk mempercepat, memetakan persoalan yang ada segera selesai semuanya. Jadi tidak hanya terbeban pada Komisi 2, tapi semua P3K, baik dari pemerintahan maupun dari sektor-sektor kementerian KL yang terkait ini kan banyak. Ini terselesaikan, termasuk juga mungkin kan di DPR kan juga ada P3K kan judulnya lain. Ini kan juga masuk, jadi P3K tidak hanya sektor pemerintahan tapi di DPR kan ada dengan nama yang lain gitu. Kita total football untuk penyelesaian P3K dari dasarnya. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid berpendapat, percepatan penyelesaian status tenaga honorer ke P3K harus dilakukan secara komprehensif. Ini memang masalahnya harus kita tuntaskan. Masalah honorer ini selama ini penanganannya parsial, Komisi 2 saja, Komisi 9 saja, Komisi 10 saja, Komisi 8 saja, atau Komisi 4 saja. Nah, sekarang kita ingin dituntaskan dengan sebuah tim kerja yang terpadu, kita pansus, dan juga nanti kita bisa bertemu langsung dengan semua stakeholder, termasuk stakeholder pemerintah ya, Mendikbud, Menpan terutama, Mendagri, dan semua kementerian yang terkait. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus menilai rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah adalah keputusan yang rawan menimbulkan gejolak. Guspardi Gaus menilai rencana pemerintah menghapus tenaga honorer di ujung tahun 2023 harus dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan gejolak pada semua lini pemerintahan, mulai dari provinsi hingga kabupaten. Dia akan menimbulkan dinamika terhadap para honorer yang ada di berbagai lini pemerintahan itu. Intinya adalah jangan sampai menimbulkan gejolak, jangan sampai menimbulkan dinamika. Tentu kita sangat berhati-hati dalam menyikapi kebijakan kalau memang ada dalam tanda kutip akan menghapus tenaga honorer. Komisi 2 menilai perlu ada strategi khusus dari pemerintah
terkait penyelesaian status tenaga honorer baik dari segi ketersediaan anggaran maupun payung hukum, sehingga kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia dapat meningkat. Anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra menyarankan Kemenpan RB membuat skema target penyelesaian dan tim khusus untuk mempercepat penyelesaian status tenaga honorer. DPR RI melalui Pansus Honorer akan memastikan solusi terbaik terkait perubahan status tenaga honorer menjadi P3K, sehingga ada kejelasan tentang ketersediaan anggaran negara dan peraturan teknis penerimaan. Bagaimana kita menyikapi honorer ini adalah bagaimana kita menyusun skema. Ya, berapa sih jumlah honorer yang semuanya yang ada, sudah itu tahapannya kayak apa, yang sudah tentunya penjenjangan karir ini yang harus ada. Dan saya mengapresiasi sebagai apa yang disampaikan kemarin oleh Pak Menteri, bahwa beliau akan menyusun tim khusus yang kemudian dia akan membuat planning bagaimana program kerja terkait dengan penanganan honorer melalui P3K ini. Nah, sehingga saudara-saudara kita yang di honorer ini bisa lebih cepat mendapat kepastian akan masa depannya. Itulah target kita di Komisi 2 dengan mitra kerja, sehingga hal tersebut, keadilan itu dan masa depan, kepastian masa depan itu bisa segera terwujud pada pegawai honorer. DPR RI berkomitmen akan mengoptimalkan kinerja panitia khusus untuk menangani masalah tenaga honorer atau non-ASN dan fokus mendalami secara intensif terkait permasalahan tenaga honorer kesehatan, pendidikan, dan instansi pemerintahan untuk memberikan kejelasan status dan peningkatan kesejahteraannya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa nih, bagi pemirsa yang ingin menghabiskan akhir pekan di kota hujan, kali ini kami akan merekomendasikan cemilan khas yang menjadi favoritnya orang-orang Bogor. Penasaran? Ya, Uki orang Bogor kan? Iya, betul. Orang Bogor, dekat Bogor maksudnya. Dekat Bogor. Dekat Bogor. Iya, dan pemirsa tentunya informasi sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana nih ya, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Ya, masih bersama dengan Subki Abdul dan juga Rini Reski, pemirsa. Nah, tadi Uki kalau misalnya kita berbicara tentang Kota Bogor, tentunya di sini sebagian besar warga Jabodetabek, pemirsa, khususnya yang sering jalan-jalan ke kota hujan, pastinya sudah tidak asing dengan roti unyil Venus. Roti berukuran mini dengan berbagai varian rasa ini kerap dijadikan oleh-oleh khas Bogor oleh para pelancong. Nah, pemirsa dan juga Rini, ini tidak hanya bentuk mungilnya yang menarik, roti unyil juga menyediakan beragam varian rasa menarik. Dan jika dihitung ini totalnya ada 53 jenis rasa tersedia di toko ini. Nah, kalau misalnya 53 rasa, Uki, tentunya rasanya bermacam-macam. Ini suka roti unyil ya. Ini sukanya rasa apa? Coklat sih ya, coklat atau keju kayak gitu. Tapi kalau 53 rasa berarti banyak sekali pemilihannya ya. Nah, pemirsa, berikut ini liputannya dalam segmen Intips, informasi dan tips. Bogor sejak dahulu memang telah dikenal menjadi kawasan favorit banyak orang untuk berlibur atau melepas penat sejenak yang letaknya tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Kalau berkunjung ke Bogor, kira-kira apa aja sih yang terlintas di benak pemirsa? Talas Bogor, asinan Bogor, soto mie, atau malah angkotnya yang lebih banyak dari jumlah penduduk Bogor sendiri? Nah, ada lagi nih, oleh-oleh ikonik khas kota hujan yang tidak boleh terlewatkan, yaitu roti unyil. Siapa sih yang nggak tahu roti unyil? Penganan legendaris ini selalu menjadi incaran para pelancong yang membuatnya selalu ramai pembeli. Tak hanya format unyilnya yang menarik, roti unyil juga menyediakan berbagai jenis varian rasa menarik. Bila dihitung total ada 53 jenis rasa tersedia di sini. Pemirsa dapat memilih mulai dari coklat keju, sosis, coklat kacang, donat coklat, abon, oreo, durian, jagung manis, dan masih banyak lagi varian rasa lainnya. Semuanya dijamin enak dan memanjakan lidah. Soal harga, pemirsa tak perlu khawatir. Sebiji roti unyil dibanderol dengan harga Rp1.700 saja. Pemirsa bebas pilih jenis rasa dengan jumlah pembelian per kotak 20, 30, hingga 50 biji. Boleh pilih rasa seragam atau campur. Asik kan? Mampir ke Venus Bakery, apalagi di akhir pekan, jangan kaget kalau pemirsa melihat antrian yang panjang. Kebanyakan pembeli datang dari Jakarta dan daerah sekitarnya. Kalau segini padatnya, nggak heran sekiranya Venus mampu memproduksi ribuan roti unyil setiap hari. Telah eksis selama puluhan tahun, yaitu sejak tahun 1992, roti unyil mengaplikasikan bahan-bahan yang berkualitas. Penyajiannya pun senantiasa fresh from the oven, tanpa bahan pengawet. Satu biji roti unyil rasanya tidak cukup, karena mulut dimanjakan oleh tekstur yang lembut dan rasanya yang jempolan. Jika pemirsa buru-buru dan tidak sempat mengantri, roti unyil Venus ini juga menyediakan jalur cepat yang letaknya di samping toko utama. Namun pemirsa tidak dapat memilih varian rasa karena dalam satu kotak sudah berisi rasa campuran. Seandainya pemirsa mau menjadikan roti unyil sebagai oleh-oleh dari Bogor, segera saja melipir ke tokonya yang berada di Ruko V-Point, Jalan Raya Pajajaran nomor 1, Sukasari, Bogor Timur. Sementara cabangnya bisa ditemukan di Jalan Siliwangi, nomor 27E, Kota Bogor. Pemirsa tak sempat ke tokonya langsung? Jangan kecewa. Pemirsa masih bisa memesan melalui online. Langsung saja hubungi kontak yang tertera di akun media sosial Roti Unyil Venus atau website resminya. Jadi, jika pemirsa berkunjung ke Bogor, jangan lupa untuk membeli roti unyil Venus ini ya. Selamat mencoba. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Jumat 23 September 2022. Ya, pemirsa, pagi ini pada pukul 9.30 Badan Anggaran DPR RI akan mengadakan rapat panja draft rancangan Undang-Undang APBN 2023. Tentunya sejumlah agenda dan juga program DPR RI lainnya juga Anda dapat saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id.
Bisa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 pada pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Dan saya Suki Abdul. Sampai bertemu kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.